Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi bersama saya, Ibu Helen Utarni. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sudah siap untuk belajar, anak-anak? Siap ya? Nah, statistika artinya apa sih? Baik, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nah, secara singkat, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, apa sih bedanya dengan statistik? Nah, kalau statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Apa saja yang dibahas dalam statistika? Banyak. Yang pertama, mean, modus, median, kuartil, jangkauan, simpangan rata-rata, ragam atau variasi atau varian, dan simpangan baku. Kemudian, dalam statistika, kita akan mengenal dua data. Yang pertama itu data tunggal, kemudian data berkelompok. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang data tunggal. Untuk data berkelompok itu kita bahas next ya. Kita fokus dulu ke data tunggal. Yang pertama, kita akan bahas tentang mean atau bisa disebut juga dengan rata nitung atau nilai rata-rata suatu data. Simbolnya apa? Simbolnya itu adalah X bar. X ada strip di atasnya itu namanya apa? X bar. Oke. Nah, rumusnya X bar sama dengan X1 plus X2 ditambah Xn per N. Atau X bar sama dengan 1 per N sigma I1 sampai NXI. Itu sama ya. Boleh memilih X bar yang sebelah kiri, boleh juga anak-anak yang sebelah kanan. Ini adalah rumus mean tunggal, data tunggal. Baik, X bar. N itu apa, Bu? N banyaknya datum yang diamati atau banyaknya data yang diamati. Nah, XI apa? XI itu adalah nilai data pertama atau nilai datum pertama. Sigma menyatakan jumlah data. Contoh. Kita langsung contoh biar lebih paham. Tentukan rataan nilai. Nah, rataan tadi sama dengan mean ya. Kalau ditanya rataan artinya itu mean. Dari 10 siswa, 4858 976 836 adalah, nah cara menjawabnya tadi kan rumus mean apa data tunggalnya? Boleh yang sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Nah, kebetulan Ibu memilih rumus yang sebelah kanan. X bar 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Lihat datanya. Datanya ada berapa? N itu adalah jumlah data ini. Jumlah nilai ini ada berapa? Ini sudah disebutkan 10. Kalau tidak disebutkan, kita ngitung sendiri ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya. 10. Rumusnya tadi apa? 1 per N. Oh, berarti kita masukin 1 per 10. Sigma I sama dengan 1 sampai NXI. XI ini nilai data per data. Di jumlah, sigma itu adalah jumlah. Jadi, kita masukkan 4 ditambah 8, ditambah 5, tambah 8, tambah 9, tambah 7, tambah 6, tambah 8, tambah 3, tambah 6. Berapa? 64 dikali 1, 64 per 10. Berapa? 6,4. Oke, baik. Sampai di sini untuk mean, paham? Paham ya? Kemudian modus. Modus itu apa sih? Nah, modus dilambangkan dengan MO. Jangan lupa ya anak-anak, MO itu modus. Mean tadi apa? Meannya apa tadi anak-anak? Masih ingat? Iya, rataan atau X bar ya, sama ya. Oke.
Modus itu apa sih, Bu? Nah, modus adalah nilai data yang paling banyak muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Nah, coba dari data ini, data dengan soal yang sama, Ibu ambil dari soal yang sama, tentukan modus dari 10 siswa 4, 8, 5, 8, 9, 7, 6, 8, 3, 6. Modus artinya di antara data ini yang sering muncul, angka berapa? 4 tidak mungkin, 5 tidak mungkin. Oh iya, adalah 8, 3 buah. 1, 2, 3, 3 angka. Oke. Artinya modusnya ada 8 karena sudah terlihat dari pengertiannya nilai yang paling banyak muncul. Oke. Sampai di sini untuk data tunggal modus gampang ya anak-anak. Nah, kita akan membahas tentang median. Median itu lambangnya apa? MA, itu median. Nah, artinya nilai tengah data setelah data disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Artinya median itu adalah nilai tengah, tapi jangan lupa datanya disusun terlebih dahulu. Rumusnya bisa diperhatikan di sini ya. Oke. Nah, langsung ke contoh. Tentukan median nilai dari 10 siswa. Tetap Ibu ambil dari soal yang sama. 2, 4, 8, 5, 8, 9, 7, 6, 8, 3, 6 adalah. Nah, ingat. Rumus median itu ada 2 kriteria. Jika N ganjil, rumusnya ME X N tambah 1 per 2. Nah, jika N-nya genap, maka rumus mediannya setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan data. Data ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Ibu salah nulis. Ini 11. Nah, 11 artinya data ini ganjil. Jadi kita memakai rumus yang ganjil, median yang ganjil. Bagaimana caranya? ME sama dengan X N plus 1 per 2. N-nya berapa? Kita ganti 11. Ditambah 1, 12. 12 bagi 2 berapa? Artinya X-nya 6. X-nya tetap. Jumlahnya berapa? 11 tambah 1, 12. Dibagi 2 berapa? 6. X 6. Nah, selanjutnya setelah dapat X itu terletak pada X6, data yang ke-6, maka kita urutkan. Data yang di soal ini kan belum urut nih. Kita urutkan 2, 3, 4, 5 seperti terurut. Kemudian kita hitung X6, artinya posisi data tersebut mediannya itu ada di angka 6. Ada di langkah ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya di mana? Berapa mediannya? 6. Terletak di angka 6, tengah. Bu, kalau median kan tanpa rumus juga kita bisa. Oke, secara logika, tanpa rumus median itu bisa kita cari dengan cepat. Caranya, tadi kan sudah diketahui, nilai tengah data. Kalau ganjil artinya nilai tengahnya berapa? 11. Kita ambil paling tengah, 11 artinya ada 5 ke kanan, 5 ke samping. Itu median untuk data tunggal yang ganjil. Nah, kalau misalnya median data jumlah datanya genap bagaimana, Bu? Oke, coba lihat. Kita lihat lagi contohnya ya. 10 siswa, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kebetulan ada disebutkan 10 siswa. Misalnya tidak disebutkan, kita ini apa namanya, dihitung sendiri ya anak-anak. Ini datanya jumlahnya ada 10. Artinya kita pakai rumus yang ini dong. Jika N genap, oke, MS setengah N per 2 ditambah X, N per 2 ditambah 1. Bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan. N-nya tadi berapa? 1 per 2 ini tetap. N-nya berapa, Bu? 10 per 2 ditambah 10 per 2 tambah 1. Berapa? Setengah. 10 bagi 2, X-nya tetap. X5 ditambah X 10 dibagi 2 tambah 1 berapa? X6. Oke. Ingat ya, 10 dibagi 2 ditambah ini 1 disamain penyebut berarti 2 per 2. 12 dibagi 2 berapa? Betul ya?
Kemudian sama seperti di atas, diurutkan dahulu dari terkecil terbesar soalnya ini. Setelah langkah ini setelah didapat dari rumus, kita khusus median itu harus diurutkan nilai datanya. Berapa? Setengah data kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6, Bu. Iya, 6. Data ke-6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7, Bu. Oke. Kita substitusikan. Jadi setengah 6 tambah 7. Artinya setengah dikali 13 berapa? 6,5. Baik. Yang keempat, kuartil. Dilambangkan dengan Q besar. Nah, artinya nilai data yang membagi setiap kelompok data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi kuartil itu membagi 4 bagian sama banyak ya. Baik. Tentukan contoh. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 38, 37, 41, 37, 44, 42, 39, 38, 47, 54, 51, 51. Nah, adalah jawab. Kita urutkan. Langkah pertama kita urutkan. Setelah urut, kita bagi 3 sama besar. Pertama itu langkah pertama, coba perhatikan. Q1 kuartil bawah, berarti sebelah kiri ya. Kuartil tengah itu disebut juga median. Berarti Q2 sama cara mencarinya dengan median. Q3 kuartil atas berarti sebelah kanan. Cara pertama, kita tentukan mediannya atau Q2-nya. Jumlahnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya, nih, yang paling tengah itu angka berapa? 42. Jadi ke kanan 6, ke kiri 6 kan langkahnya jumlahnya. Oke, baik. 42. Nah, 42 untuk Q1 itu kita lihat lagi nilai tengahnya. Berapa? Ini genap. Genap artinya ada 2 nilai. 2 nilai yang di Q1. Di sebelah kanan berapa juga? Ada berapa? Ada 1, 2, 6. Nah, 6 nilai tengahnya itu ada 2 juga. 51 dan 51. Ingat, kalau kuartilnya atau pembagiannya nilai tengahnya ada 2, maka dibagi 2. Artinya Q1-nya berapa? 38 tambah 38 bagi 2, 38. 51, 51 dibagi 2, 3-nya 51. Oke. Masih gampang ya untuk data tunggal. Next. Kemudian jangkauan atau disimbolkan dengan J adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Oke, gampang ini ya. Data terbesar dikurangi data terkecil, tinggal dimasukin. Oke, next. Ke nomor 6. Nomor 6, jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil. Dirumuskan dengan Q4. Kuartil kan dibagi 4 tadi ya. Dirumuskan dengan Q4. Nah, Q4 maksudnya. Rumusnya setengah Q3 dikurang Q1. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Oke, masih data yang di atas tadi. Nah, simpang kuartilnya apa? Setengah Q3 dikurang Q1. Gampang, tadi sudah diketahui Q3-nya berapa, Q1-nya berapa. Tinggal dikurangkan. Dikurangin, dimasukin saja ke rumus. Setengah kali 3, Q3 dikurang Q1, 51 dikurang 38, dibagi 2, berapa? 6,5. Sampai di sini masih ini ya, masih gampang ya. Untuk jangkauan kuartil, lambangnya apa? H, yaitu Q3 dikurang Q1. Kalau ini tadi simpangan kuartilnya disimbolkan dengan KD itu setengah dikali Q3 kurang Q1. Kalau jangkauan antar kuartil, dia langsung dikurang saja.
Q3 dikurang Q1 berapa? 51 dikurang 38. 13.